Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channel Kelas Kimia Lukman, channel yang membahas mengenai materi-materi kimia, baik materi kimia SMA maupun materi kimia Olimpiade. Nah, kali ini akan dilanjutkan part 2 mengenai kupas tuntas kimia organik ya. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai nukleofil, elektrofil, serta pusat reaksi. Nah, kemarin sudah mempelajari gimana caranya menentukan nukleofil, elektrofil, dan juga pusat reaksi. Nah, hal ini dipentingkan karena reaksi-reaksi kimia itu sangat terkait dengan adanya nukleofil dan elektrofil, serta dengan adanya pusat reaksi. Nah, dengan mengetahui nukleofil, elektrofil, serta pusat reaksi dari suatu skema reaksi organik, maka kalian bisa dengan mudah lebih mudah untuk menentukan kira-kira produknya seperti apa atau kira-kira mekanismenya itu seperti apa. Nah, selanjutnya di hari ini kita bakalan mempelajari mengenai masih toolsnya juga, masih pengantarnya juga, yakni mengenai simbol dari panah dalam pengertian di reaksi-reaksi organik. Nah, jadi reaksi organik nanti kalian bakal menemukan berbagai bentuk panah yang panah-panah tersebut itu memiliki arti yang berbeda dari masing-masingnya. Nah, kalau misalkan di sini kita akan mempelajari kira-kira panah yang dengan bentuk tertentu itu maksudnya apa sih gitu. Jadi jangan sampai kalian membaca suatu reaksi organik itu salah baca gitu. Kan nggak ini lucu juga gitu kalau misalkan ternyata kalian salah untuk menjawab soal karena salah baca gitu. Nah, sini langsung dimulai aja. Kita pelajari dulu tentang simbol panahnya. Yakni pertama simbol panah biasa ya. Panah biasa tegak seperti ini, lurus seperti ini menunjukkan panah reaksi. Nah, ini menunjukkan arah reaksi. Jadi kalau misalkan dari A ada simbol panah menjadi B, itu berarti artinya A bereaksi dengan zat tertentu menjadi B. Seperti itu. Itu yang pertama. Nah, kalau misalkan yang kedua adalah panah retrosintesis. Nah, panah retrosintesis ini kebalikan dari panah reaksi. Kalau panah reaksi itu menunjukkan arah reaksi yang artinya apa? Di sebelah kanan dari panah tersebut, di sini setelah panah tersebut, itu merupakan suatu produknya. Sementara kalau retrosintesis itu kalau sebelah kanannya, artinya di sebelah tanda panahnya ini, itu merupakan reaktannya gitu. Jadi kalau panah reaksi itu digunakan untuk menunjukkan produk, kalau misalkan retrosintesis itu ditunjukkan untuk reaktan. Jadi produknya kita udah punya, reaktannya itu apa gitu. Itulah yang disimbolkan dengan panah retrosintesis. Nah, pada yang ketiga itu adalah panah kesetimbangan. Ini sudah biasa ya. Jadi ini menunjukkan suatu reaksi kesetimbangan dalam suatu reaksi kimia organik. Nah, selanjutnya itu adalah panah yang berbentuknya tuh seperti kurva seperti ini. Nah, ini menunjukkan arah aliran pasangan elektron. Jadi kalau kemarin kita sudah lihat ini gerak ke sini, ini gerak ke sini, itu artinya arah dari aliran pasangan elektron seperti itu. Nah, yang ini menunjukkan perpindahan pasangan elektron. Nah, ini disimbolkan dengan panah kurva seperti ini. Jadi bentuknya kurva, tidak garis lurus itu biasanya seperti itu. Meskipun diarahkan secara lurus itu biasanya kita bentuk secara sebisa mungkin bentuknya itu kurva, entah itu melengkung atau seperti apa, agar bisa membedakan antara panah reaksi dengan panah aliran pasangan elektron. Nah, sementara yang panah yang seperti mata pancing seperti ini biasanya bentuknya kurva juga ya, cuman bentuknya mata pancing, artinya cuma setengah. Ini menunjukkan bahwa aliran elektronnya itu berbentuk tunggal, artinya dia adalah aliran radikal gitu. Nah, seperti itu. Ini adalah panah-panah dari reaksi. Nah, ini contohnya, misalkan seperti ini. Nah, ini menunjukkan nih panah reaksi seperti ini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ini adalah reaktannya, terus direaksikan dengan suatu reaksi HCl, reagen HCl, menghasilkan ini produknya. Seperti itu. Nah, sementara untuk retrosintesis, panah retrosintesis, ini adalah produknya. Nah, dari produk ini kira-kira bisa dibuat dari apa gitu. Nah, salah satunya adalah dari sini. Nah, jadi ini produknya, ini adalah reaktannya. Seperti itu.
Ini biasanya panel retrosintesis kita gunakan untuk sintesis balik ya. Retrosintesis untuk sintesis balik. Seperti itu. Jadi kita pengen tahu reaktannya itu dari mana, dari suatu produk. Jadi kita bisa mensintesis produk tertentu dari suatu reaktan agar lebih mudah. Nah, sementara kalau misalkan kita lihat di sini, ini adalah penaliran elektron ya. Jadi di sini ada elektron dari ikatan rangkap. Ini elektronnya itu pindah dengan mengikat H, dan elektron dari H dengan Cl itu berpindah ke mengikat Cl, seperti itu. Nah, ini adalah panah-panah dalam reaksi kimia organik. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke reaksi umum. Nah, reaksi umum dalam kimia organik. Nah, kenapa disebut sebagai reaksi umum? Karena sejatinya senyawa-senyawa organik itu biasanya hanya mengalami reaksi-reaksi seperti ini. Nah, reaksi-reaksi bentuk lain itu biasanya adalah pengembangan dari reaksi-reaksi umum ini gitu. Jadi dasarnya itu adalah reaksi umum, terus kemudian dia berkembang karena apa? Karena ternyata dari reaksi umum itu biasanya satu tahap gitu, satu tahap. Sementara kalau reaksi khusus nanti kayak misalkan ozonolisis, reaksi dengan asam alfa, reaksi Diels-Alder dan sebagainya itu biasanya itu termasuk reaksi-reaksi yang khusus gitu. Artinya ada mekanisme tersendiri yang biasanya didasarkan pada reaksi-reaksi umum ini. Nah, reaksi umum ini penting banget kalian ketahui karena bisa dibilang hampir setengah dari reaksi organik itu berbentuk reaksi umum gitu. Jadi kalau misalkan kalian bisa mengetahui reaksi umum dalam kimia organik, bisa memahami secara mendetail. Jadi dari reaksi umum dalam kimia organik nanti kalian bisa bisa dengan mudah menguasai setengah bagian dari reaksi kimia organik gitu. Sementara setengahnya lagi ada reaksi-reaksi khusus yang biasanya akan diberi clue gitu. Dan diberi clue dan kalian bisa analisis dari reaksi umumnya seperti itu. Makanya ini penting banget buat dipelajari. Nah, ini terkadang terlewat ya. Jadi kita biasanya langsung pelajari, wah ini kalau ini tambah ini reaksinya ini gitu. Ini tambah ini reaksinya ini. Jadi intinya kita hanya menghafal reaktannya seperti apa, reagennya seperti apa, produknya seperti apa. Dan kalau misalkan seperti itu, untuk tingkat OSK, it's okay. Itu masih bisa ditolerir lah. Cuman kalau untuk provinsi itu tidak bisa ditolerir lagi. Kenapa? Karena reaksinya sudah cukup banyak dan kalau misalkan kalian hafalkan juga sangat sulit untuk dimengerti gitu. Nah, makanya dipelajari di sini reaksi umum dalam kimia organik. Nah, reaksi umum ini sebenarnya secara teori tidak pernah tertulis di buku ya. Artinya apa? Artinya bukan tidak pernah tertulis di buku sih, tidak ada yang mengelompokkan sebagai reaksi umum. Ini adalah kelompok yang dikelompokkan secara saya pribadi mengelompokkan sebagai general reaction of organic chemistry. Artinya reaksi umum dalam kimia organik. Ini saya sendiri yang mengelompokkan dari hasil pembelajaran saya lah selama di ITB dan seterusnya. Nah, reaksi umum dalam kimia organik ini sendiri nanti saya bagi menjadi 5 ya. Ada reaksi substitusi, ada reaksi eliminasi, ada reaksi reduksi, ada reaksi oksidasi, dan ada reaksi adisi dan penataan ulang. Jadi cuma ada 5 reaksi yang nanti bakalan kita pelajari di sini. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu penjelasannya. Nah, reaksi substitusi. Nah, secara umum, kalau misalkan kita lihat dari namanya sendiri, reaksi substitusi itu adalah reaksi substitut ya. Substitut itu artinya menggantikan kan. Jadi reaksi substitusi adalah reaksi penggantian suatu gugus atau atom dalam senyawa organik. Nah, nanti substitusi itu nanti kita bagi menjadi 2. Ada substitusi nukleofilik dan ada substitusi elektrofilik. Nah, bedanya apa? Substitusi elektrofilik, substitusi nukleofilik itu adalah yang menggantikan itu adalah suatu nukleofil. Sementara substitusi elektrofilik itu yang menggantikan ada suatu elektrofil. Seperti itu aja bedanya. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Di sini Cl direaksikan dengan OH, ternyata OH-nya itu menggantikan posisi Cl. Nah, ini kita sebut sebagai reaksi substitusi. Nah, substitusi apa? Nukleofilik atau elektrofilik kah? Kita lihat gugus penggantinya siapa? Oh, gugus penggantinya adalah OH. Nah, gugus penggantinya OH ini kita sebut sebagai apa nih? Apakah dia elektrofil atau nukleofil? Oh, ini ternyata nggak mungkin nih elektrofil OH mah. OH pasti nukleofil. Oh, berarti ini reaksinya adalah substitusi nukleofilik. Nah, seperti itu. Nah, itu.
Nah, sementara gugus yang pergi itu kita sebut sebagai leaving group. Jadi gugus datangnya itu bisa nukleofil atau elektrofil, cuman gugus perginya selalu kita sebut sebagai leaving group. Nah, seperti itu. Nah, di reaksi substitusi itu sendiri, nah ini kalau digambarkan diagramnya, jadi reaksi substitusi, substitusi, nanti ada dua, ada yang kita sebut sebagai reaksi substitusi nukleofilik, dan reaksi substitusi elektrofilik. Nah, reaksi substitusi nukleofilik itu biasanya yang kita ketahui itu adalah SN1 dan SN2. Substitusi nukleofilik unimolekular dan substitusi nukleofilik bimolekular. Nah, sementara substitusi elektrofilik itu adalah itu biasanya terjadi pada reaksi substitusi benzen. Gugus pada benzen. Nah, ini biasanya seperti ini. Ini adalah substitusi nukleofilik dan substitusi elektrofilik. Ini untuk reaksi substitusinya. Harusnya. Seperti ini. Nah, ini adalah reaksi substitusi nukleofilik, elektrofilik, dan bedanya seperti apa SN1, SN2, dan elektrofilik seperti apa, nanti dijelaskan selanjutnya. Mungkin besok dijelasin ya. Karena nggak sempat untuk hari ini. Nah, yang kedua itu adalah reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi itu merupakan reaksi yang menambah ikatan rangkap pada suatu senyawa organik. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini ikatannya kan tunggal semua. Kalau awalnya itu tidak ada ikatan rangkap, terus kemudian menjadi ikatan rangkap, itu kita sebut sebagai reaksi eliminasi. Eliminate. Nah, atau rangkapnya bertambah ya. Jadi bisa aja di sini sudah ada rangkap, oh ternyata rangkapnya itu jadi ada dua, awalnya cuma ada satu, jadi ada dua. Itu kita sebut sebagai reaksi eliminasi. Nah, reaksi eliminasi ini juga terbagi menjadi dua reaksi eliminasi. Ada yang kita sebut sebagai E1, ada yang kita sebut sebagai E2. Jadi reaksi eliminasi 1 dan reaksi eliminasi 2. Nah, seperti itu. Nah, tapi reaksi eliminasi juga yang terkenal juga yang kita sebut sebagai produknya gitu. Reaksi produk Hofmann dan produk Z-Chef. Nah, jadi selain dari jenisnya, ini jadi produk Hofmann dan produk Z-Chef. Nah, reaksi eliminasi juga terkenal dari produknya ya. Jadi ada yang kita sebut sebagai produk Hofmann, ada yang kita sebut sebagai produk Z-Chef. Nah, seperti itu. Nah, ini secara reaksinya terbagi menjadi dua, E1 dan E2, tapi secara produknya, hasilnya itu ada yang kita sebut sebagai produk Hofmann, ada yang kita sebut sebagai produk Z-Chef. Nah, seperti itu. Dan keduanya itu memiliki kecenderungan kapan menjadi Hofmann, kapan menjadi produk Hofmann, kapan menjadi produk Z-Chef. Nah, seperti itu. Itu adalah reaksi eliminasi. Nah, yang ketiga itu adalah reaksi reduksi, di mana reaksi reduksi adalah reaksi sesuai dengan namanya ya, reaksi yang digunakan untuk mengurangi bilangan oksidasi satu atau beberapa atom dalam senyawa organik. Jadi misalkan contohnya, kita bisa lihat di sini ya, suatu ester dikasih aldehyde 4 menjadi alkohol. Ini adalah suatu reaksi organik. Nah, suatu reaksi reduksi. Nah, dalam organik mungkin kita tahu ya bahwa reaksi reduksi adalah reaksi untuk mengurangi bilangan oksidasi. Cuman gimana caranya kita bisa mengetahui bilangan oksidasi dari suatu senyawa organik apakah meningkat atau berkurang? Nah, itu bisa dengan mudah kita ketahui dengan dua cara ya. Jadi reaksi reduksi atau oksidasi itu bisa kita ketahui dengan dua cara, yakni apa? Kita lihat jumlah oksigennya atau kita lihat jumlah hidrogennya. Kalau misalkan oksigennya bertambah, maka reaksinya oksidasi. Atau hidrogennya berkurang, maka reaksinya juga oksidasi. Tapi kalau misalkan
oksigennya berkurang atau hidrogennya bertambah, maka reaksinya adalah reaksi reduksi. Sehingga kita bisa lihat bahwa jumlah oksigen di reaktan itu ada 2 dan jumlah oksigen di produk itu ada 1. Maka otomatis ini adalah suatu reaksi reduksi karena jumlah oksigennya berkurang. Seperti itu. Nah, yang keempat itu adalah reaksi oksidasi. Nah, reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang meningkatkan bilangan oksidasi satu atau beberapa atom dalam senyawa organik. Nah, seperti yang sudah saya bilang bahwa untuk melihat suatu reaksi organik, oksidasi atau reduksi kah, kita bisa melihat dari dua atom itu tersebut ya. Artinya atom O dan atom H. Kalau misalkan atom O-nya bertambah dan atau H-nya berkurang, itu kita sebut sebagai reaksi oksidasi. Kalau atom O-nya berkurang dan H-nya bertambah, kita sebut sebagai reaksi reduksi. Di sini kita bisa lihat bahwa atom O-nya itu bertambah, maka reaksinya adalah reaksi oksidasi. Dan reaksi reduksi, oksidasi itu sebenarnya secara jenis itu tidak ada ya. Jadi kita bisa dibilang reaksi reduksi sama oksidasi itu adalah penghafalan regen. Jadi ada reagen-reagen khusus untuk reaksi reduksi, reagen khusus untuk reaksi oksidasi gitu. Nah, setiap reagen itu nanti spesifik ya, bisa selektif gitu. Jadi yang perlu ditekankan untuk reaksi reduksi dan oksidasi adalah selektivitas dari reduksi dan oksidasi seperti itu. Nah, yang terakhir itu adalah adisi dan penataan ulang. Nah, reaksi adisi dan penataan ulang, reaksi penataan ulang merupakan reaksi yang terjadi agar suatu spesiesnya organik itu biasa lebih stabil dari spesies sebelumnya. Sedangkan reaksi adisi itu merupakan reaksi yang dilakukan untuk menghilangkan ikatan rangkap. Nah, kenapa ini dua reaksi ini adalah dua reaksi yang berbeda, tapi kenapa disatukan? Karena ada adisi yang sangat terikat dengan penataan ulang gitu. Jadi artinya makanya ini biasanya kita pelajari bareng untuk tingkat OSK. Meskipun ada juga penataan-penataan ulang yang tidak harus dari reaksi adisi gitu. Nah, penataan ulang yang di sini sebenarnya yang dimaksud itu adalah penataan ulang karbokation. Khusus karbokation ya. Gitu, tidak ada yang lain. Nah, maka nanti ini kita bisa lihat bahwa reaksi adisi juga nanti terbagi menjadi dua ya. Ada adisi nukleofilik, ada adisi elektrofilik. Nah, adisi nukleofilik itu sama seperti substitusi ya. Jadi dia dilakukan oleh nukleofil dan itu biasanya ada di karbonil. Karbonil itu ada di karbonil baik itu keton, ester kah? Keton, ester, terus apa lagi? Aldehid dan lain-lain. Nah, ini biasanya dilakukan pakai adisi nukleofilik. Jadi emang adisi itu adalah suatu nukleofil. Sementara adisi elektrofilik itu biasanya terjadi pada alkena. Adisi alkena. Nah, cuman baik adisi karbonil maupun adisi alkena itu cukup banyak ya variasinya. Jadi karbonil itu bisa menjadi asetal kah, misalkan adisi karbonil ini bisa jadi asetal kah, bisa jadi alkohol kah, bisa jadi apa lagi, adisi alkohol bisa jadi cyanohidrin. Nah, seperti itu, banyak lah contoh-contohnya. Seperti itu. Sementara adisi alkena, elektrofilik yang alkena itu juga bisa banyak ya produknya. Ini bisa alkohol asetal. Nah, cyanohidrin. Nah, sementara adisi elektrofilik itu alkena. Itu ada yang kita sebut sebagai
elektrofilik alkena itu ada yang kita sebut sebagai Markov-Nikov, dan anti Markov-Nikov. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah reaksi-reaksi umum yang bakalan dipelajari di reaksi kimia organik, dan ini perlu diketahui seperti itu. Ya, mungkin untuk hari ini sekian saja di ini organik, karena untuk selanjutnya kita bakalan bahas reaksinya satu persatu. Ya, terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan like postingan ini. Dan kalau misalkan teman-teman merasa postingan ini bermanfaat, juga silahkan di-share ke teman-teman yang lain. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.